Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kalau bacaan kemarin bercerita intensitas yang tinggi pada kemarin malam, karena sebenarnya datang dari bulan yang conjunction dengan Lilith, yang pada saat itu juga bulan dan Lilith itu membentuk square dengan Jupiter dan Mars. Jadi semua yang disentuh oleh Jupiter itu menjadi ekspansi, menjadi berlebihan, dan karena yang disentuh adalah Mars, maka memang keberanian atau ngotot atau ingin memaksa, ya, pushing the boundaries, itu termasuk nature-nya Mars ditambah dengan aspek dengan Jupiter. Dan kalau kita lihat Mars dan Lilith itu kan sebenarnya adalah saingan battle between sexes. Jadi masing-masing itu kan yang namanya battle between sexes itu kan nggak ada yang kalah ya, karena memang nggak mungkin kalah aja, karena ya memang beda, tapi somehow punya kesamaan keinginan di tempat tertinggi apapun kriterianya. Kan sebenarnya seksis laki dan perempuan itu kan kalau kita lihat secara statistik, ya, saya bicara statistik selalu, itu selalu ada overlapping. Jadi di satu sisi ada yang lebih tinggi dari yang lain. Kemudian apa yang dibandingkan? Tergantung dari aspek yang dibandingkan. Apa? Terkait dengan apa? Jadi memang laki-laki dan perempuan itu berbeda, tetapi bukan berarti berbedanya benar-benar beda jauh, karena sebagian besar justru berada di area yang sama. Kalau kita gambarkan dengan dua kurva normal dengan aspek yang berbeda-beda, itu selalu memang tidak pernah sama persis di tempat yang sama, selalu ada geser ke kiri dan ke kanan, tetapi lebih banyak porsi yang berada di area yang sama, ya, maksud saya itu begitu. Jadi kalau kita mau perang-perangan antar dua jenis yang sama-sama dibutuhkan, dalam perusahaan juga gitu, yang satu bicara tentang produksi, yang satu bicara tentang keuangan, satu bicara tentang pengelolaan perkantoran dan lain sebagainya. Mana yang lebih penting? Semuanya penting. Karena kalau kita mulai mendahulukan satu di antara yang lain, keseimbangan itu tidak akan terjadi. Akan selalu ada kerugian, dan setiap kali kita mengenyampingkan satu sisi, pada saat kita evaluasi, kita pasti berusaha mengatakan bahwa yang di kesampingan itu harus dikedepankan. Sehingga mana yang lebih ke depan itu tergantung dari prosesnya, pengalamannya. Apakah sudah pernah dikesampingkan kemudian merasa perlu dikedepankan atau tidak. Tetapi selama 3 hal tersebut, saya contohnya hanya 3, ya, itu bisa lebih banyak lagi, itu harus berada di posisi yang sama tingginya, sama porsinya, dan bahwa setiap orang yang mengusung apapun dari tujuan tersebut, entah produksi, entah keuangan, entah manajemen perkantoran, itu kan semua sama-sama punya kontribusi yang besar, dan tidak bisa sebenarnya yang satu dihilangkan untuk yang lainnya, karena memang berbeda, something like that. Dan ini kerasa banget hari ini somehow. But anyway, kalau kita lihat yang lebih detail lagi di sini, bulan trine dengan Vesta, artinya kita memang punya kebutuhan hari ini untuk comply, kita mengikuti apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan itu adalah hal yang baik, yang sangat mendukung dari semua konflik atau berbenturan tujuan dari hal yang sama, karena itu sangat mungkin, namanya manusia itu punya latar belakang yang berbeda. Oke, kalau di sini jelas ya bahwa memang kita nggak kerja sendiri, masing-masing punya job desk-nya sendiri, punya tugasnya sendiri, punya tanggung jawabnya sendiri, dan masing-masing harus memaksimalkan apa yang menjadi tanggung jawabnya yang sudah diberikan kepada dia. Nggak ada satu orang yang bisa mengerjakan semua, nggak ada.
kalaupun dia punya potensi kemampuan untuk bisa mengerjakan semua, dia tetap orang yang hidup seharinya itu cuma 24 jam, 7 hari. Ya, jadi sama. Walaupun saya bisa berenang, saya bisa main tenis, saya bisa golf dan lain sebagainya, tapi pada saat yang tertentu saya nggak bisa melakukan hal dalam waktu bersamaan. Saya nggak bisa berenang sambil main golf, nggak bisa. Semua ada keterbatasannya, bahkan pada orang yang merasa memiliki semuanya. Something like that, I don't know why. Kayaknya memang ada tekanan untuk kita bisa melakukan sesuatu. Receive, you are kind and loving soul who constantly reaches out and gives to other, but now it's time for you to learn how to graciously receive. Iya, jadi gantian. Ini sama, konteksnya adalah di dalam kelompok di mana kita kadang memberi, kadang menerima, kadang menjadi dominan, kadang menjadi submisif. Tapi semua itu tergantung dari kebutuhan dan yang penting masing-masing sesuai dengan situasinya. Previous eventnya adalah 8 of Ariel, kita belajar banyak, kita bekerja dengan giat. 7 of Gabriel, stand up for what you believe in, have confidence, claim your personal power, ya ini gambar beruang putihnya tadi. Dan justice, fight for justice and equality, ruling made in your favor, don't give up. Ya, semua adalah tentang keseimbangan. Dan ada satu lagi decknya, sobriety ini adalah you're becoming more aware and sensitive according to this card. Tadi juga penggambaran yang satunya dari deck yang berikutnya ini adalah tentang belajar. Kita menjadi lebih aware semua saat ini, healing the past ya. Tadi healing the past dengan cara apa? Berani ya. Kemudian hasilnya adalah ini hobbies. Kalau yang tadi adalah ya seimbang. Kalau kita hidupnya seimbang, kita selalu punya kesempatan untuk mengerjakan apa yang menjadi hobi kita. Itu udah nature-nya. Jadi kalau saya secara prinsip tuh, saya punya hobi misalnya nyanyi, mendengarkan lagu-lagu, terutama lagu baru. Kalau pada satu periode ternyata saya nggak bisa sama sekali melakukan hal itu, ternyata saya baru menyadari setelah melihat kemudian, ternyata pada saat itu saya sibuk melakukan sesuatu yang membuat saya nggak bahagia. Saya nggak punya waktu untuk diri saya sendiri, karena nyanyi, mendengarkan lagu buat saya itu kayak apa ya, asupan batin saya. Dan itu adalah indikasi di mana saya bisa bahagia. Nah, saya nggak tahu buat teman-teman punya indikasinya sendiri. Kalau dia lagi bahagia tuh dia biasanya menunjukkan apa? Itu akan terlihat. Nah, kalau dari ini 3 kartu ini, The Devil, Wheel of Fortune, The Star ini semua major arcana. Kita lihat dulu, ini sama ya. Jadi kalau untuk saran adalah bertahan sama 7 of Wands, berarti keluar 2 kali. Ini 7 of Wands, 7 of Gabriel, stand up for you believe. Nah tadi nggak 7 tapi 9. Tapi anyway sama energinya. Kalau kita lihat di sini, kita lihat yang belakangnya ya. Ini situasinya attachment, restriction, commitment, limitation. Jadi saya melihat bahwa kita merasa sangat terbatasi, restriktif. Kita kayak nggak bisa nafas, suffocate ya buat beberapa. Ya, dan tadi juga terlihat dari beberapa kartu yang keluar ya, kemungkinan. Dan ini challenge-nya adalah lacking control, confusion, karena kita nggak tahu mesti ngapain lagi di situasi yang kita nggak bisa kendaliin. Jadi ini kita bertahan aja. Memang situasinya memaksa kita untuk bertahan ya. Yang penting kita kepalanya di atas air istilahnya ya. Pokoknya yang penting kita survive. Karena outcome-nya adalah optimisme, renewal, boundless peace, astrologi. Ini gambar the star. Iya, apa yang kita inginkan itu kita bisa peroleh ya. That's very nice, no? Jadi hari ini kalaupun berat, bertahan terus karena kita sedang berjalan menuju apa yang kita inginkan. Tetapi kita seperti berjalan di gua di mana kita harus terus bergerak, karena kita kalau nggak bergerak nanti kita terperangkap di gua tersebut. If you are God and God never fails, how can you fail?
Ya, jadi intinya adalah kalau kita terus bertahan dan kita tidak pernah menyerah dan tidak pernah putus asa, tadi juga tergambarkan di situ, kita nggak akan gagal. Lakukan aja semaksimal mungkin, lihat ke depan bahwa kita akan selalu berhasil. Kalau saya sendiri kadang-kadang saya suka confuse ya. Saya selalu mengatakan pada diri sendiri, saya itu tidak pernah berada di tempat yang saya tidak meant to be. Saya selalu berada di tempat yang I meant to be. Kalaupun saya merasa tertinggal dari orang, merasa orang lain jalan lebih cepat atau lari lebih cepat, bergerak lebih cepat, tanda petik ya, kiasan, saya nggak merasa bahwa saya tertinggal, saya bodoh, saya kurang, tetapi memang ada pelajaran lain yang harus saya pelajari dulu. Dan mungkin mereka, karena kita kan nggak bisa judge ya, kita nggak bisa menilai mereka itu sedang menikmati semua fasilitas untuk hal yang mereka sudah pernah upayakan, atau mereka sedang menuju satu jebakan. Kita tahu persis, kalau saya tahu persis, ketika saya begitu ambisi menginginkan sesuatu dan saya akhirnya dikasih, yang dengan susah payah saya dikasih ya, walaupun saya tahu kenapa saya begitu ngotot, ternyata begitu di dalam situ saya merasa bahwa semua tahanan kemarin itu hanya untuk mencoba menghindarkan saya dari perasaan tidak nyaman ini. Tetapi kan saya ngotot, jadi saya belajar bahwa setiap halangan itu selalu ada pesan khusus di situ. Nggak ada yang sia-sia, nggak ada gunanya buat kita. Kalau kita selalu menjaga koneksi kita tidak pernah lepas. Oke, Wanita Indah saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.